Kali ini saya akan mencoba menghubungkan antara inovasi dan bagaimana perannya di dalam peningkatan mutu UKM. Baik, kita coba menjelaskan tentang inovasi. Sudah saya lakukan pada kesempatan yang lalu, dan pada kriteria 413, dan kali ini kita akan coba hubungkan antara inovasi dengan peningkatan mutu. Teman-teman sekalian, kalau mengingat peningkatan mutu di UKM ada di bab 6. Di bab 6 itu 6.1 itu terbagi 6 kriteria, yaitu yang pertama 611 sampai dengan 616. 611 berisikan kurang lebih bagaimana budaya dari mutu dikembangkan juga di UKM. Kemudian 612 di sini adalah proses mengenai peningkatan mutu yang nantinya ini menurut saya adalah titik masuk dari kegiatan-kegiatan yang berupa inovasi bisa berada di dalam bab 6 ini. Kemudian di 613 adalah pelibatan lintas program dan lintas sektor, dan 614 adalah pemberdayaan masyarakat, meskipun nanti kita harus memilah dengan cukup teliti mana yang merupakan gambaran pemberdayaan masyarakat di dalam peningkatan mutu tersebut. Dan yang terakhir adalah 616, yaitu kaji banding. Ada kriteria 615 yang sebenarnya di sana disebutkan merupakan pendokumentasian. Ini adalah bagian di mana menurut saya sebenarnya justru ini yang berada pamungkasnya. Jadi setelah kita melakukan semua kegiatan peningkatan mutu yang bisa dilakukan di UKM, maka di dalam nutup semua itu maka dilakukan pendokumentasian mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dilakukan. Baik, teman-teman, kalau kita ingat bahwa sebenarnya untuk peningkatan mutu di UKM ini juga menganut satu siklus yang disebut sebagai siklus pemecahan masalah, atau yang sering kita lihat problem solving cycle. Itu banyak contoh-contohnya yang sudah dicoba disampaikan di puskesmas. Antara lain dari mulai zaman quality assurance, kemudian team base, kemudian kita pernah berkenalan dengan kelompok budaya kerja yang di dalamnya ada Tulta, Delta, 7 langkah 8 alat, 7 langkah 7 alat. Nah, ini merupakan variasi-variasi problem solving cycle yang sebenarnya intinya kurang lebih sama. Kalau melihat dari apa yang disampaikan di hampir setiap bentuk variasi itu, sebenarnya pertama-tama adalah memprioritaskan masalah, kemudian mencari penyebab masalah, kemudian merencanakan bagaimana melakukan penyelesaiannya, dilaksanakan implementasi, kemudian dilakukan pengawasan, pengendalian. Setelah itu kemudian dicoba untuk dievaluasi untuk mendapatkan suatu standar-standar baru, dan akhirnya dipersiapkan untuk continuous quality improvement atau suatu saat menjadi berkelanjutan, tidak lagi hanya sekedar merupakan kegiatan yang dilakukan 1 tahun itu saja. Nah, jadi kalau melihat siklus ini, kalau mengamati bagaimana
pelaksanaan mulai dari memprioritaskan masalah sampai dengan dipersiapkannya continuous quality improvement di dalam satu program, menurut saya ini sesuai dengan apa yang kita tuangkan di dalam kriteria atau elemen penilaian yang ada di dalam bab 6 maupun bab-bab sebenarnya sudah dimulai dari bab 4 atau di bab 5 juga sudah ada sebagian. Nah, tapi coba kita menghususkan untuk melihat di bab 6 ini. Di dalam bab 6 ini ada kekhususan, yaitu bahwa untuk melakukan peningkatan mutu itu ada 4 hal yang harus bisa kita kejar yang sama siklusnya berbentuk PDCA, dimulai dari bagian merencanakan, kemudian ada do-nya, dan kemudian ada evaluasinya di dalamnya. Kalau kita lihat di sana ada peningkatan mutu yang berkesinambungan, itu ada di 612, kemudian di 613 itu yang berkaitan dengan lintas program lintas sektor, 614 itu yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, serta di 616 yang berkaitan dengan kaji banding atau belajar dari best practice. Kalau kita lihat di sini, 4 tangan ini selalu akan relevan untuk mewujudkan satu perbaikan mutu. Jadi jangan dibuat 4 bentuk kegiatan yang berbeda, akan tetapi dari sini kita harusnya melakukan 612 itu untuk memecahkan satu masalah itu butuh satu penyelesaian yang baru, yang baharu itu artinya ada bentuk-bentuk inovatif yang dikemukakan di dalamnya. Kemudian setelah itu 613 tidak lupa pada saat menyelesaikan permasalahan itu ada keterlibatan dari lintas program dan lintas sektor. Kemudian juga dilakukannya pemberdayaan masyarakat, dimulai dari mengenali permasalahan, kemudian sampai dengan masyarakat diikut sertakan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, yang kemudian akhirnya dilakukan kaji banding. Kaji banding ini juga dimulai dari merencanakan di mana akan dilaksanakan, kemudian dilakukan penyusunan instrumen, kemudian sampai dengan dilaksanakannya kaji banding tersebut dan menghasilkan analisis-analisis yang akan dimasukkan ke dalam rencana perbaikan. Ini menurut saya dilakukannya hanya untuk satu kegiatan yang memang benar-benar diprioritaskan. Artinya bagaimana? Kalau kita mempunyai masalah dalam persalinan misalnya, maka sudah sewajarnya maka di bagian tengah dari grafik yang saya coba sampaikan ini diisi dengan permasalahan dari persalinan tersebut. Berandai-andai lah, misalnya ini permasalahannya adalah kematian ibu bersalin. Kemudian maka dari sana akan muncul apa yang tidak tercapai di dalam kegiatan-kegiatan puskesmas. Kemudian baru dijadikan inilah yang harus dilakukan penyelesaian. Baru dari sana ada muncul langkah-langkah inovatif. Langkah pertama, kemudian ada keterlibatan lintas program lintas sektor untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat dan ada kaji banding ke puskesmas lain yang sudah lebih berhasil menata laksana kegiatan-kegiatan kesehatan ibu. Contohnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat ini maka mungkin sudah bisa kita bayangkan bahwa nanti akan ada satu bentuk perubahan dari yang kita laksanakan, entah itu sebagian atau banyak dari perubahan tersebut yang bisa kita olah sehingga nanti akan muncul kegiatan dengan pola yang baru, atau mungkin ada tambahan kegiatan-kegiatan dari tangan yang mana dari yang 4 ini tadi,
Sehingga pada saat kita menyelesaikan permasalahan, kita tidak hanya menyelesaikan dengan membuat program inovatif begitu saja. Tidak juga hanya dengan melakukan pendekatan lintas sektor saja. Tidak juga dengan hanya memberdayakan masyarakat saja, tapi keempat-empatnya ini merupakan satu bagian. Nah, ditutup dengan suatu bagian pendokumentasian, yaitu 615 dalam melihat langkah-langkah tadi. Jadi menurut saya dalam melihat hubungan antara 413 dengan bab 6 ini sangat terkait erat. Saat kita membuktikan keseluruhan dari kegiatan peningkatan mutu yang bersifat inovatif ini, itu ada di 4134, mulai dari rencana sampai dengan evaluasi dilakukan, dibuktikan, disampaikan kepada surveyor dalam bentuk catatan, atau lebih bagus kalau itu bentuknya buku mungkin. Nah, pada saat kita mengelola peningkatan mutu, mulai dari kita menjalani siklus ini, merencanakan P, itu adalah antara lain melakukan prioritas masalah, mencari penyebab masalah, sampai dengan membuat rencana peningkatan kinerja atau mutu. Kemudian setelah itu D, melaksanakan do, kemudian C, melakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian secara periodik. Kemudian setelah itu menilai apakah ini memang sudah cukup bagus. Kalau ini sudah bagus, maka kemudian dilakukan penyusunan standar baru. Ini action ya. Jadi penyusunan standar baru, apakah itu berbentuk SPO atau berbentuk kerangka acuan yang akan dilaksanakan di tahun-tahun mendatang. Kita ingat waktu kita membicarakan tentang inovasi, itu kita tidak semuanya langsung digarap begitu saja, seluruh kegiatan itu dijadikan masing-masing program harus punya inovasinya. Bahkan untuk satu program yang punya inovasi tidak harus menyelesaikan banyak, karena inovasi daerah itu harus bisa direplikasi. Artinya kalau kita menyusun inovasi itu tidak perlu harus besar-besaran. Mengambil contoh misalnya dari ada 11 desa, kemudian diambil 2 untuk dijadikan contoh di dalamnya, kemudian bila nanti berhasil ini akan dilakukan replikasi. Ini memang long run, jangka panjang ya. Jadi memang betul, setelah ini terbukti bisa diinovasi, maka nanti berikutnya adalah continuous quality improvement untuk masuk ke dalam fase di mana nanti ini merupakan kegiatan unggulan yang sudah bisa direplikasi dan selanjutnya bisa menjadi bahan kaji banding mungkin untuk puskesmas lain. Nah, ini menurut saya hubungan yang bisa kita jalin antara 413. Jadi manakala kita menyelesaikan inovasi, ini juga bersamaan dengan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan mutu. Nanti mungkin akan lebih jelas pada saat kita membahas bab 6, karena nanti satu demi satu kriteria itu harus kita jabarkan beserta dengan syarat-syarat apa saja yang harus kita penuhi pada saat membuktikan setiap kriteria tersebut, EP by EP. Tapi gambar besarnya adalah seperti ini ya. Jadi kita bisa membuat hubungan antara salah satu bagaimana cara kita untuk melakukan kegiatan di baik 4.1.3 yang dikaitkan dengan peningkatan mutu UKM Puskesmas.
Saya rasa itu untuk menambah gambaran bagaimana yang lalu kita menjelaskan tentang inovasi. Kali ini adalah keterkaitan antara 413 yang menjelaskan tentang identifikasi inovasi sampai dengan pelaporannya, juga dengan bab 6 yang tadi kita lihat ada memiliki 4 cara untuk meningkatkan mutu yang harusnya tergabung dalam satu prioritas mana yang mau dilaksanakan perbaikannya. Jadi tidak berpisah-pisah. Saya rasa itu untuk penjelasan kali ini. Kita bisa mendiskusikan lebih lanjut di dalam komentar dan silahkan sebisanya akan saya coba kita berdiskusi di dalam bagian komentar. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.